Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apakah firman itu telah menjadi manusia? Berbicara tentang transformasi, pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa Arab, was adalah kata kerja bentuk lampau. Apakah hal ini memiliki arti lain dalam bahasa Yunani? Yohanes memberi kesaksian tentang terang supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kristus adalah terang sejati yang menerangi semua orang. Apakah setiap orang berarti bahwa seluruh dunia akan tercerahkan dan menerima Tuhan? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita. Semua kitab suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam studi ini kita telah mencapai perjanjian baru, yaitu Injil Yohanes, yang merupakan Injil yang keempat. Ini berbicara tentang Kristus yang diekspresikan di sini sebagai Allah yang bermanifest di dalam daging. Kita juga tahu di episode terakhir bahwa Yohanes menulis Injilnya ke seluruh dunia, bukan hanya kepada orang Yahudi, Romawi, ataupun Yunani. Hari ini dengan izin Tuhan kita akan memulai pelajaran kita di pasal 1 dari ayat 1 sampai 18. Izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Saya juga menyambut para hadirin yang telah hadir di studio. Selamat datang semuanya. Saudara Yosef, pada awalnya saya ingin membaca ayat dari 1 sampai 18 lalu kita lanjutkan ke bagian yang ingin saya tanyakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara Yosef, ketika kita sampai pada ayat 1, pada mulanya adalah firman. Secara linguistik, kita biasa mendengar pada mulanya adalah firman. Apakah itu kesalahan linguistik atau ada arti lain? Tidak, dia berbicara tentang pribadi firman. Dalam bahasa Yunani, I dalam formula maskulin, bukan netral. Dalam bahasa Yunani ada formula maskulin, feminin, dan netral. Tidak, ini dalam formula maskulin meskipun kata firman netral. Karena ia sedang menceritakan kepada kita tentang pribadi firman yang adalah Allah. Kita menemukan hal yang sama tentang Roh Kudus. Banyak yang berbicara tentang Roh Kudus dalam formula feminin.
Roh datang dalam formula feminin, roh pergi, roh datang dalam formula feminin. Tapi yang benar adalah datang, menjumpai, dan lain-lain dalam formula maskulin. Dengan demikian, Roh Kudus sebagai persona ilahi dan Sabda sebagai persona ilahi datang dalam formula maskulin. Jadi firman di sini adalah Allah. Allah, Dia berbicara tentang pribadi anak sebagai firman. tepat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam kata pada mulanya, dalam Kejadian 1 misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam 1 Yohanes 1, dia berbicara tentang dia yang dari mulanya. Ketika kita pergi ke Markus 1, awal dari Injil Yesus Kristus. Apakah permulaan di sini sama dengan permulaan dalam Kejadian 1 dan 1 Yohanes 1 dan Markus 1? Saya dapat katakan hal ini berawal dari semua hal di atas. Secara alami, kitab Kejadian yang ada dalam Perjanjian Lama akan dimulai dengan waktu, karena Perjanjian Lama tidak bicara tentang keabadian atau kekekalan. Ini berbicara tentang waktu, orang-orang duniawi. Ini berbicara tentang waktu. Jadi, dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, seolah berbicara mengenai awal waktu. Tentu saja sebelum waktu dimulai, ada keabadian yang tidak memiliki awal. Di sini, dia bicara tentang awal yang kekal itu, indah untuk dikatakan. Pada mulanya, bukan firman yang dimulai. Atau pada mulanya firman itu ditemukan, tetapi pada mulanya adalah firman. Seseorang mengatakan ekspresi yang indah, awal datang dan menemukan firman sebelum itu. Artinya, jika dia sebelum permulaan, maka dia abadi dan tidak ada yang abadi selain Allah. Itulah sebabnya dia berkata, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa Arab, was adalah kata kerja bentuk lampau. Tetapi apakah memiliki arti lain dalam bahasa Yunani? Faktanya bahasa Yunani adalah bahasa yang kaya. Hal ini memiliki dua kata kerja yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab, adalah eito dan egeneto. Eito pertama datang dalam ayat 1, 2, 4 kali pada mulanya adalah. Ini adalah eito. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, yang berarti keberadaan yang permanen. Ayat 3 yang datang setelah itu, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kata lampau di sini adalah egeneto, yang artinya menjadi ada, atau bisa kita terjemahkan sebagai menjadi. Artinya keberadaan dengan awal. Jadi ada dua kata, keberadaan tanpa awal yang sifatnya permanen. Dan keberadaan yang terjadi dalam waktu yang terjadi pada yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Atau dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ini adalah kata yang sama dengan egeneto yang berarti menjadi. Jadi ada eksistensi seperti kata yang ditemukan dalam bahasa Arab. Namun ada kata lain untuk eksistensi yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab, yaitu keberadaan yang tetap dan terus-menerus yang muncul pada ayat 1 dan 2. Jadi ketika dia berbicara tentang firman sebagai Tuhan, dia berbicara tentang keberadaan berkelanjutan yang permanen. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, penciptaan, dia berbicara tentang apa yang memiliki permulaan. Tepat. Dapatkah kita menghubungkan ini dengan firman Tuhan tentang dirinya dalam Yohanes 8, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Apakah aku telah ada merupakan kata yang sama? Kata yang telah diterjemahkan aku telah ada adalah ego eimi. Ini adalah kata yang sama yang datang dalam Septuaginta untuk Tuhan di Keluaran 3:14. Aku adalah aku. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Dia mengatakan kepadanya, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ini adalah kata yang sama yang Kristus katakan, ego eimi, yang berarti aku ada, yang ada. Atau aku adalah pribadi yang permanen, yang ada dengan sendirinya. Tepat. 3 ayat yang pertama perlu dijelaskan secara rinci. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang jadi. Mohon sederhanakan kalimat ini satu persatu. Pada mulanya adalah firman memberitahu kita tentang keberadaan firman yang kekal. Pada mulanya adalah. Seperti yang kita lihat kekuatan ungkapan di sini, bukan hanya bahwa permulaan adalah keabadian, tetapi pada mulanya adalah yang adalah sebelum permulaan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, persona yang berbeda. Firman itu adalah Allah yang menyatakan keilahiannya. Jadi kita memiliki keabadiannya, persona, dan keilahiannya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, subjek cinta dan kasih sayang, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Setelah itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Cukup berarti bahwa Dia adalah pencipta. Dia menyebutkannya baik secara positif maupun negatif. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan itu sudahlah cukup. Tetapi Dia berkata, setelah itu dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Seolah-olah dengan itu Dia menyangkal teori evolusi.
Tidak ada yang berevolusi dari suatu sebelumnya, tetapi dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pemirsa terkasih, kami akan rehat dan kemudian akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Namun saya mendorong Anda, jika Anda memiliki pertanyaan, tuliskan pada kami dan kirimkan ke alamat yang muncul selama rehat berlangsung. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Selamat datang. Ada pertanyaan? Silakan. Di akhir ayat 1 dia berkata, dan firman itu adalah Allah. Dalam terjemahan yang benar tidak ada artikel definisi dalam bahasa aslinya. Jika kita mengartikannya dengan benar akan menjadi dan firman itu adalah Tuhan. Apakah itu berarti bahwa Tuhan Kristus bukanlah Tuhan atau Allah? Sebuah pertanyaan penting dikatakan dalam terjemahan, dan tentu saja saksi Yehova mengatakan bahwa tidak ada yang mengatakan dan firman itu adalah Tuhan, tetapi dan firman itu adalah sebuah atau seorang Tuhan. Jawaban saya untuk ini adalah tripartit. Pertama, tidak ada artikel definisi, ya. Dan tidak ada artikel indefinisi juga. Dan jelas dalam bahasa Inggris, firman itu adalah Allah. Ia tidak mengatakan sang dewa atau seorang dewa. Jadi, terjemahan yang mereka adopsi rusak. Karena tidak ada artikel indefinisi dalam Perjanjian Baru Yunani asli. Tapi ada aturan linguistik, izinkan saya membacanya untuk Anda. Dikatakan bahwa aturan linguistik ini dalam bahasa Yunani, nama yang ditentukan harus memiliki artikel definisi dalam bahasa Yunani jika mengikuti kata kerja. Tidak harus memiliki artikel definisi jika muncul setelah kata kerja seperti yang terjadi di sini. Silakan. Ini adalah Bisakah aturan Anda tata menjelaskannya bahasa. dan memberi kami contoh? Aturannya sederhana, sebuah nama membutuhkan artikel definisi dalam bahasa Yunani ketika muncul setelah kata kerja. Tapi dalam bahasa Yunani, kata ini datang sebelum kata kerja. Jadi secara tata bahasa, nama ini tidak memerlukan artikel definisi dalam hal ini. Selain itu, ada gagasan ketiga bahwa ada makna spiritual yang indah. Ketika dia mengatakan dan firman itu adalah Allah tanpa artikel definisi, yaitu kalau dalam bahasa Inggris, the. Jika itu adalah dan firman itu adalah sang Allah, lalu di mana Bapa dan di mana Roh Kudus? Itu berarti bahwa hanya firman itu adalah Allah dan itu tidak benar. Arti sebenarnya adalah bahwa Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia adalah Allah dan firman dan Roh Kudus. Jadi dia berkata dan firman itu adalah Allah. Tanpa artikel definisi, tidak terdefinisi atau terdefinisi. Dialah yang menyatakan Allah tanpa hanya menjadi Allah. Karena Bapa dan Roh Kudus juga adalah Allah. Benar. Ketika kita pergi ke ayat-ayat berikutnya, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, dari ayat keempat, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di sini kitab suci berbicara tentang Tuhan Yesus dan berkata di dalam dia ada kehidupan dan dia juga adalah cahaya. Mohon beritahu kami tentang apa yang dikatakan kedua kata ini mengenai pribadi Kristus. Jelas bahwa mereka bicara tentang keilahian Kristus. Mohon jelaskan. Artinya Allah hidup. Allah adalah hidup, sumber kehidupan. Ia adalah Allah. Ia memberitahu kita di pasal 5 ketika kita sampai di sana. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Saya memiliki hidup tapi hidup ini tidak ada dalam saya. Tuhan dapat mengambil roh saya dan saya selesai. Bahkan malaikat tidak memiliki kehidupan dalam dirinya. Hanya Allah yang memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Di sini dia berkata bahwa anak, sabda itu, memiliki hidup di dalam dirinya. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia dan juga Allah adalah terang. Ia akan beritahu kita dengan jelas setelah itu bahwa Allah, bahwa Kristus adalah terang dalam pasal 8, pasal 9, akulah terang dunia. Ketika kita membaca surat Yohanes, dia mengatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah terang, Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah hidup, dia adalah Tuhan yang benar, dan hidup yang kekal. Faktanya bagian ini meletakkan sidik jarinya pada Injil Yohanes. Karena dari pasal 1 sampai 7 berbicara kepada kita tentang kehidupan. Pasal 8 sampai 12 mengenai terang. Dari pasal 13 mengenai kasih.
Terang, kasih, dan kehidupan. Ini adalah sifat-sifat Allah dan itu adalah Injil Yohanes dalam 3 bagiannya. Tuhan yang berwujud dalam manusia. Tuhan yang berwujud dalam manusia. Dari ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang percaya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Ada 2 kata yang ingin saya tanyakan. Yohanes bersaksi tentang cahaya agar semua orang percaya. Dan Kristus adalah cahaya sejati yang menaungi semua orang. Apakah itu berarti seluruh dunia akan tercerahkan dan menerima Tuhan? Saya ingin menambahkan poin lain untuk pertanyaan bagus yang Anda ajukan setelah ia bicara tentang Kristus Sang Firman yang adalah Allah. Dia berbicara tentang yang terbesar di antara anak perempuan dan berkata, datanglah seorang yang diutus Allah. Betapa besar perbedaan antara Kristus dengan Yohanes Pembaptis. Tapi kita juga melihat kebutaan dunia. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Apakah ada orang yang membutuhkan kesaksian tentang terang kecuali dia buta? Itu berarti bahwa dunia ini buta secara rohani. Bahwa mereka membutuhkan seseorang yang datang dari Tuhan dan memberitahu mereka inilah terang yang menyinarimu. Tapi sayangnya kegelapan tidak memahami terang. Apakah kesaksian Yohanes berarti bahwa semua orang akan percaya atau semua orang akan memiliki iman? Inilah Tuhan harapkan, jika boleh saya katakan dengan segala hormat. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, agar semua orang percaya melalui dia. Tapi apa yang terjadi? Adalah bahwa kesaksiannya tidak diterima oleh siapapun, seperti yang kita akan baca di pasal 3. Di sini ia mengatakan dalam ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya, ada pihak yang menerima dan ada sebagian besar yang tidak menerima. Tapi siapa yang tidak menerima akan menanggung konsekuensi dari pilihannya. Tidak ada alasan baginya karena terang datang dan kegelapan tidak menguasai terang. Pemirsa terkasih, kami rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Selamat datang, ada pertanyaan? Pasal 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana jika ada kemunculan dalam perjanjian lama? Ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Bukankah Tuhan muncul dalam perjanjian lama, menampakkan diri pada Abraham, lalu Yosua? Mengapa dikatakan tidak ada yang pernah melihat Allah? Allah dalam substansinya tidak terlihat dalam perjanjian lama. Tidak seorang pun dapat melihatnya juga dalam substansinya yang mutlak, bahkan dalam kekekalan. Penampakannya dalam perjanjian lama disebut teofani, adalah penampakan-penampakan ajaib darinya. Dia muncul, tetapi bukan Allah dalam substansinya. Kita akan melihat dia dalam substansinya di dalam Kristus. Jika bukan karena itu, kita tidak akan bisa sama sekali sebagai orang percaya dalam perjanjian baru untuk melihat Allah dalam substansi mutlaknya. Kita akan melihat dia dalam Kristus. Jadi dia memberitahu kita, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia menyatakan pada kita siapa Allah. Tuhan dalam substansi mutlaknya tidak pernah terlihat. Namun kita melihat semua kepenuhan tinggal dalam Kristus ketika dia datang dan membangun kemahnya di antara kita dan diam di antara kita. Saudara Yosef, saya mohon untuk Anda menghubungkan ayat 1 dan 14. Ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mohon hubungkan kedua ayat ini. Sebenarnya hubungan antara kedua ayat tersebut sangat indah dan diperjelas oleh ayat yang baru saja kita sampaikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari kita lihat hubungan antara ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Ada 3 bagian di ayat 1 dan 3 bagian di ayat 3 di ayat 14. 3 bagian dalam ayat 1, pada mulanya adalah firman. Versus, dan firman itu menjadi manusia. Kedua, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Versus, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia mendirikan tendanya menjadi di antara kita. Setelah dia bersama Tuhan, dia menjadi di antara kita dan firman itu adalah Allah.
versus Kami telah dia melihatnya. telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 1 dan 14 terhubung melalui ayat 18. Bagian pertama dari ayat 18 mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, itu adalah ayat 1. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu adalah ayat 14. Jadi ayat 18 dibagi menjadi 2 bagian yang menggambarkan 3 bagian dari ayat 1 dan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apakah dia firman menjadi manusia? Kita berbicara tentang transformasi yang berarti bahwa dia berubah dan dia bukan lagi Tuhan, tetapi berubah menjadi manusia biasa. Sebuah kesalahan yang mengerikan sebenarnya. Sebuah teologis dan saya mendorong pemirsa untuk berhati-hati tentang hal itu. Itu sebabnya beberapa terjemahan menerjemahkannya dan firman itu mengambil tubuh untuk dirinya sendiri dan diam di antara kita. Tuhan dalam substansinya yang mutlak tidak ada perubahan. Karena dengan Tuhan tidak ada variasi atau bayangan karena perubahan. Maupun transformasi. Jika dia berubah atau bertransformasi, maka dia bukan Tuhan. Maksud saya begitu dia berkata, Tuhan telah berubah dan menjadi, ini adalah ungkapan di mana kata kedua menghancurkan yang pertama. Tuhan tidak berubah atau bertransformasi, tapi dia mengambil tubuh untuk dirinya sendiri. Apakah itu mungkin? Tentu saja. Dapatkah ia? Tentu saja. Apakah dia melakukannya? Tentu saja. Dia melakukannya. Dan itulah yang dikatakan Injil Yohanes kepada kita. Juga pertanyaan lain mungkin mengusik saya sekarang dan berkata, Anda berbicara tentang inkarnasi Tuhan. Mengapa Tuhan berinkarnasi? Apa perlunya Tuhan berinkarnasi? Tidakkah mungkin baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan karena dia memiliki otoritas mutlak? Jika dia mau mengampuni, dia bisa lakukan dari sorga. Jika dia ingin melepaskan, dia bisa lakukan dari sorga. Jika dia ingin menyelamatkan, dia bisa lakukan dari sorga. Mengapa harus inkarnasi? Tidak, soal jika dia mau mengampuni, dia bisa mengampuni masih di surga, merupakan konstatasi terhadap sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat yang sempurna, yaitu Tuhan siap untuk mengabaikan keadilan kebenarannya, tapi Tuhan tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Jika dia melakukannya, dia bukanlah Tuhan. Setidaknya ada 3 alasan lainnya, ada lebih banyak alasan, tapi saya ingin mengatakan yang pertama, keinginan manusia untuk melihat Allah. Musa mengungkapkan perkataan itu, tunjukkanlah kepadaku kemuliaanmu. Ayub mengungkapkan hal itu dan mengatakan, aku ingin bertemu denganmu. Filipus mengungkapkan perkataan itu, tunjukkan kepada kami Bapa dan itu sudah cukup bagi kami. Umat manusia ingin melihat Tuhan. Karena alasan ini, pemikiran berdosa menyimpang ke penggambaran Tuhan. Dalam gambar manusia, sebuah praktik yang dilarang di perjanjian lama. Sayangnya ini menyebabkan penyembahan berhala. Kedua, untuk mencoba apa yang kita derita. Atau misalnya, apakah Tuhan kaya dan menjadi miskin? Apakah dia sehat kemudian menjadi sakit? Tuhan tidak merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Jadi Kristus datang dicobai dengan segala akibat dosa yang tidak berdosa. Maksud saya, dia tergoda dengan rasa lapar, haus, hina, ketidakadilan dari orang-orang. Ditergoda oleh segala sesuatu yang mungkin kita hadapi untuk dapat membantu mereka yang sedang dicobai. Tetapi yang lebih penting dari ini dan itu adalah untuk diselamatkan. Agar dengan kasih karunia Allah ia dapat merasakan maut karena upah dosa adalah maut. Tuhan tidak dapat mengabaikan keadilannya dan berkata, aku mengampuni. Di mana keadilanmu Tuhan? Baik, abaikan saja sekarang. Tidak ada, jangan abaikan. Tuhan tidak memiliki abaikan, jadi Kristus datang dan merasakan kematian oleh kasih karunia Allah. Dan dia menghancurkan sosok yang memiliki kuasa kematian, yaitu iblis, untuk membebaskan semua orang yang takut pada kematian tunduk pada perbudakan seumur hidup. Saudara Yosef, dalam ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Mohon jelaskan setelah saya, di depan saya, dan sebelum saya. Mereka berbicara tentang apa? Sulit memang, tetapi kita akan mencoba menjelaskannya. Setelah saya mengenai waktu karena Kristus lahir 6 bulan setelah pembaptis. Di depan saya, dalam peringkat dan posisi dia lebih tinggi dari saya. Dalam bahasa militer, tidak ada yang pergi sebelum komandan tinggi. Komandan tinggi kemudian para prajurit melangkai saya. Mengapa mereka melangkai saya? Meskipun Anda datang 6 bulan sebelum dia. Karena dia ada di depanku. Dia kekal, atau dalam Yohanes pasal 8, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada. Atau dia adalah keabadian itu sendiri. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak, tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya mendengar banyak orang berkata tentang kerendahan hati Kristus dan mengatakan bahwa dia meninggalkan kemuliaan dan pangkuan Bapa. Berdasarkan ayat ini, apakah itu benar atau salah? Salah, kedua frasa itu salah. Dia tidak meninggalkan kemuliaan atau pergi. Dia meninggalkan penampilan kemuliaan. Itu betul, tapi dia dalam kemuliaan. Dan sementara dia di sini,
Ia adalah pribadi yang ada di sisi Bapa dari kekekalan sampai selamanya. Dalam Yohanes 3 ayat 13, selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia, dia tidak meninggalkan surga, tapi dia berkata, aku datang dari Tuhan, bukan meninggalkan surga. Setelah itu, ia berkata, aku meninggalkan dunia pula dan pergi pada Bapa. Jadi ia keluar dari Bapa tanpa meninggalkan dia, tapi dia meninggalkan dunia dan kembali pada Bapa sebagai manusia. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan menuju ke hadirin untuk merangkum episode ini. Selamat datang. Mari tinjau episode ini dengan cepat. Apakah permulaan dalam Yohanes 1 sama dengan permulaan yang dibicarakan dalam Kejadian 1, Markus 1, dan 1 Yohanes 1? Ada perbedaan tentu saja antara permulaan dalam Injil dalam Kejadian 1 dan Yohanes 1. Awal dalam Kejadian terhubung dengan awal dari hitungan waktu. Tetapi dalam Injil Yohanes, Tuhan ada sebelum waktu. Waktu berhubungan dengan manusia. Tuhan itu abadi, kekal, tidak terikat waktu. Maksud saya permulaan Injil Yohanes adalah sebelum permulaan Kejadian. Ketika Alkitab berkata tentang Kristus bahwa di dalam dia ada hidup dan dia adalah terang sejati, berbicara tentang apakah kehidupan dan terang kepada kita tentang sifat-sifat Kristus dan pribadinya? Kehidupan dan terang berbicara tentang keilahian Kristus, karena Tuhan adalah sumber kehidupan, jadi ketika berkata di dalam dia ada hidup, itu berarti Kristus memiliki hidup. Juga ketika kita mengatakan bahwa dia adalah terang, ini adalah bukti bahwa Kristus adalah Allah. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati, kami merasa terhormat bersama Anda. Terima kasih Saudara Yosef, sampai bertemu Tuhan di episode berkati. berikutnya. Amin. Pemirsa terkasih, Kitab Suci mengatakan tentang Kristus yang adalah Allah, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Dan dikatakan bahwa dia menjadi daging, mengambil tubuh untuk dirinya sendiri dan Firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Ini adalah Injil yang diperkenalkan oleh Yohanes, bahwa Kristus yang datang dan tinggal di antara kita adalah Allah yang bermanifestasi dalam daging. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Saya akan beri pertanyaan untuk episode ini. Mengapa Tuhan berinkarnasi? Apa alasan dari Tuhan berinkarnasi menjadi manusia? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Apa arti dari suara seorang yang berseru di padang gurun? Suara siapa itu dan mengapa dia menyebutnya padang gurun? Benar, Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Apakah hal ini satu atau dua baptisan? Satu atau dua hal? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.